Selamat datang di sebuah perjalanan melintasi waktu dan legenda ke jantung hutan tropis yang menyimpan rahasia kelam sekaligus indah. Hari ini, kita akan menguak salah satu kisah paling menawan dari pedalaman Nusantara. Kisah kakek tua dan buaya putih raksasa jauh di tepi sungai Seribu Nama. Tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia modern, hiduplah seorang pria yang dikenal sebagai Kakek Haris. Wajahnya seolah dipahat oleh waktu, kulitnya legam terbakar matahari, dan sorot matanya menyimpan kebijaksanaan yang ia kumpulkan selama bertahan-tahan hidup di hutan. Kakek Haris bukanlah seorang pemburu, melainkan seorang penjaga-penjaga keseimbangan rapuh antara manusia dan alam. Namun, sungai itu bukan hanya rumah bagi ikan dan capung. Ia adalah domain dari makhluk yang lebih tua, lebih besar, dan jauh lebih misterius. Seekor buaya air asin albino raksasa. Buaya ini yang dijuluki si putih oleh penduduk desa bukanlah buaya biasa. Panjangnya dikabarkan melebihi perahu terpanjang, dan sisiknya yang putih pucat memancarkan cahaya aneh. Kontras dengan lumpur hitam sungai. Bagi penduduk setempat, si putih adalah manifestasi roh sungai. Makhluk suci yang kehadirannya bisa menandakan kemakmuran atau malapetaka. Hubungan kakek Haris dengan si putih inilah yang menjadi inti dari legenda ini. Banyak yang mengatakan bahwa kakek Haris adalah satu-satunya manusia yang bisa mendekati si putih tanpa dimangsa. Mereka bercerita bahwa pada malam-malam bulan purnama, sang kakek sering terlihat duduk di tepi sungai, berbicara dengan si putih yang mengambang tenang di permukaan air. Seolah mereka berbagi bahasa yang tak dimengerti manusia lain. Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik ikatan yang tampak mustahil ini? Legenda mengisahkan bahwa puluhan tahun lalu, ketika kakek Haris masih seorang pemuda yang gagah berani, ia pernah terseret arus deras sungai saat badai besar melanda di ambang kematian. Ia diselamatkan oleh seekor buaya raksasa. Buaya itu bukanlah si putih, melainkan induknya. Sebagai tanda terima kasih dan penghormatan abadi, kakek Haris bersumpah untuk melindungi keturunan buaya tersebut dan menjadi perantara antara dunia manusia dan reptil raksasa ini. Ia memastikan tidak ada nelayan serakah yang berani mengusik sarang buaya. Dan sebagai gantinya, si putih tidak pernah sekalipun menyerang penduduk desa. Mereka hidup dalam harmoni yang sunyi dan sakral. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung selamanya. Tantangan datang ketika keserakahan dunia luar mulai merambah ke dalam hutan. Para penebang liar dan pemburu datang dengan mesin dan senapan. Tidak peduli pada legenda atau keseimbangan alam. Mereka melihat si putih bukan sebagai makhluk suci, melainkan sebagai hadiah buruan yang langka dan sangat berharga. Disinilah peran kakek Haris sebagai penjaga benar-benar diuji. Dalam sebuah momen puncak yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, kakek Haris berdiri tegak di hadapan para pemburu, hanya berbekal tongkat kayu tua. Di belakangnya, bayangan putih raksasa si putih perlahan muncul dari kedalaman sungai. Matanya menatap tajam, seolah siap melindungi sang kakek. Itu bukanlah pertarungan fisik semata, melainkan pertarungan kehendak pertempuran antara keserakahan modern dan kebijaksanaan kuno. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ada makhluk-makhluk di dunia ini yang melampaui pemahaman logis kita. Mereka adalah penjaga ekosistem, lambang kekuatan alam yang tidak boleh kita anggap remeh. Buaya putih raksasa dan kakek Haris adalah simbol keharmonisan yang seharusnya kita jaga, bukan kita rusak. Mari kita renungkan sejenak, seberapa jauh kita telah melupakan tugas kita sebagai penjaga bumi ini. Dan seberapa banyak lagi legenda menakjubkan seperti ini yang menunggu untuk kita temukan di sudut-sudut tersembunyi dunia. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah legenda menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.